Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Pratani Rizky dengan NIM 21151030147. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu tugas kualitas tanah, yakni penentuan IKT dengan menggunakan metode PCA. Sebelumnya, saya akan memperjelaskan terlebih dahulu mengenai kualitas tanah. Kualitas tanah merupakan kemampuan tanah untuk menampilkan fungsi-fungsinya dalam penggunaan lahan atau ekosistem yang dapat menopang produktivitas biologi, mempertahankan kualitas lingkungan, dan meningkatkan kesehatan tanaman, binatang, dan manusia. Kualitas tanah itu sebuah kondisi yang menggambarkan tanah itu sehat, memiliki sifat yang baik, dan bersifat berkelanjutan. Untuk indeks kualitas tanah adalah sebuah alat evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai kualitas atau tingkat kesuburan tanah berdasarkan sejumlah parameter yang mencakup karakteristik fisika, kimia, dan biologi dari tanah tersebut. Untuk metode IKT ini biasanya dilakukan dengan pengkalian SQI atau Soil Quality Index sama dengan sigma N, I sama dengan 1, indeks bobot dikalikan dengan skor pada indikator terpilih. Untuk indeks kualitas tanah ini terdapat beberapa metode, salah satunya adalah PCA 123. Untuk metode PCA atau Principal Component Analysis merupakan metode yang menguji kualitas tanah melalui penggunaan indikator-indikator utama yang dapat mencerminkan proses-proses tanah yang sangat penting. Untuk indikator yang sangat populer untuk memberikan akurat tentang kualitas tanah adalah salah satu metode indikatornya ini SGI. Kemampuan pemilihan indikator tanah menggunakan PCM untuk mengumpulkan MDS dapat digunakan untuk menghitung indeks kualitas tanah yang dapat mengidentifikasi kualitas tanah didasarkan pada asumsi bahwa penggunaan lahan yang beragam menghasilkan tanah dengan kualitas tanah yang berbeda-beda. Tujuan dari metode PCA ini adalah untuk mempertahankan variasi asli dalam data semaksimal mungkin sekaligus mengurangi jumlah variabel yang ada dalam analisis. Atau dapat diartikan juga sebagai metode yang digunakan untuk mereduksi faktor atau variabel dalam jumlah besar menjadi beberapa faktor yang lebih sedikit. PCA ini merupakan metode untuk mengidentifikasi set data minimum MDS yang dapat secara akurat mencerminkan informasi tentang kualitas tanah. Jadi langsung kita praktekkan saja. Untuk langkah pertama yang kita perlukan adalah data, yakni data-data lapang yang sudah kita lakukan atau hasil analisis laboratorium dan juga lapang. Yang contohnya ada N total, P tersedia, K dapat ditukar, C organik, KTK, KB, NA, CA, MG, KA, PHH2O, pasir, debu, dan liat. Untuk pada data contoh sendiri ini terdapat 8 SPL, dengan masing-masing SPL itu terdapat 3 ulangan. Jika kita sudah mendapatkan data, kita dapat langsung memasukkannya ke SPSS untuk kemudian diolah. Untuk SPSS sendiri ini fungsinya untuk menyederhanakan dari variabel-variabel seperti N total tersedia ini agar lebih sederhana. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai PCA metode 1. Untuk metode ini, kita memerlukan setidaknya 5 langkah penentuan. Yang pertama dengan mencari dari MDS, yaitu minimum dataset. Minimum dataset ini digunakan untuk menyederhanakan variabel yang bervariasi dengan tujuan akhir
mendapatkan variabel sederhana mungkin yang dapat menginterpretasikan lokasi penelitian. Setelah kita mengolah data melalui SPSS, kita akan menghasilkan beberapa data seperti correlation metric, component metric, total variance explained. Untuk MDS sendiri ini, kita yang pertama memerlukan dari data komponen metrik. Untuk komponen metrik yang saya peroleh ini terdapat 5 komponen dengan metode principal component analysis dengan mencari yang pertama adalah kita menghitung dari nilai maksimum akhir, yakni adalah Nmax dari per komponennya. Kemudian untuk nilai pembandingnya adalah NMA-nya sendiri ini dapat dikalikan 0,1. MDS ini kita melihat dari nilai yang tidak dapat dijadikan pembanding. Jadi untuk komponen 1 ini karena pembandingnya adalah 0,686 dan terdapat nilai yang lebih dari 0,86, yakni contohnya pada pH H2O dan juga Na, maka prediksi awal kita yakni terdapat 2 MDS pada satu komponen. Untuk lihat pun juga sama, nilai pembanding dan juga NMA dilihat. Kemudian pada komponen 1 dan 5 ini terdapat 2 MDS. Karena terdapat 2 MDS, maka kita harus melakukan uji lanjut. Uji lanjut sendiri dapat kita lihat menggunakan salah satu correlation metric, di mana untuk komponen 1 yang merupakan MDS adalah Na dan juga pH, maka kita dapat melihat untuk pH H2O di sini dan juga Na di sini. Tuasnya adalah 0,362. Yang kedua ada Mg dan juga Ka pada komponen 5, yakni Ka dan juga Mg. Untuk hasil masing-masing adalah ini, karena semuanya di bawah dari 0,5, maka semuanya dinyatakan sebagai MDS. Tapi jika di bawah lebih dari 0,5, maka diperlukan uji lanjut. Uji lanjutnya yakni adalah nilai maksimal min 10% kali nilai maksimal. Karena kita sudah menentukan komponen juga variabel, maka langkah selanjutnya adalah weighting atau pembobotan. Yang pertama, kita memerlukan dari initial eigenvalues tabelnya. Dari 11 komponen yang masuk, terdapat 5 yang memenuhi dari percent of variance, kumulatif, dan juga total. Maka kita dapat mencari bobot awal. Bobot awal ini diperoleh dari pembagian antara percent of variance dengan jumlah total dari percent of variance. Jumlah percent of variance diperoleh dari seluruh percent of variance. Nilai total bobot kumulatif itu harus 1. Maka bobot awal diperoleh dari pembagian antara persen kumulatif dan juga percent of variance. Kemudian dapat dijumlahkan untuk hasilnya dapat menjadi 1. Jika hasilnya tidak 1 itu maka tidak memenuhi dari kriteria weighting. Kemudian di sini ada bobot akhir. Kenapa ada bobot akhir? Karena untuk komponen 1 dan juga komponen 5 ini terdapat 2 variabel yang menduduki. Maka untuk mencari bobot akhir hanya tinggal dibagikan dengan 2. Karena kita sudah mendapatkan bobot awal dan juga bobot akhir, maka dapat dilakukan dengan langkah selanjutnya, yakni scoring. Pada scoring, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah rumus yang kita gunakan. Karena terdapat rumus more is better dan juga less is better. More is better sendiri ini digunakan untuk semua variabel di dalam penelitian, kecuali
pasir dan Na, karena pasir dan Na itu menggunakan rumus less is better. Contoh yang pertama adalah kata pada tukar. Di sini saya menggunakan rumus what is better, yakni Y sama dengan X min S dibagi 1,1 T min S. Maka hasilnya dapat dilihat seperti di sini. Karena di sini terdapat Na, maka saya juga menggunakan rumus less is better, di mana 1 dikurangi X min S dibagi 1,1 T min S. Semuanya dilakukan dengan rumus more is better dan juga less is better. Ketika masing-masing komponen sudah mendapatkan skornya, maka kita juga dapat langsung mengklasifikasikan atau menghitung dari IKT. Untuk penentuan IKT dapat diperoleh antara Z perkalian bobot dengan skor. Kemudian melakukan perhitungan rata-rata terhadap masing-masing SPL dan menentukan nilai KT pada masing-masing SPL. Untuk rumus dari SQI atau Soil Quality Index, yakni adalah sigma pangkat N, I sama dengan 1, WI kali SI, di mana WI itu adalah faktor pembobot dan SI adalah skor indikator untuk variabel I. Di sini akan saya beri contoh untuk Na di sini adalah bobot akhir yang kami gunakan karena tadi ia mengisi dari komponen 1 di mana dibagi oleh variabel 2 variabel. Di sini ia langsung dikalikan dengan skor Na. Kemudian untuk lihat karena dia hanya mengisi dari satu komponen dan tidak terbagi menjadi 2 variabel, maka kita dapat langsung menggunakan bobot awal dikali dengan skor. Untuk klasifikasi ini dapat dilakukan seluruh dari SPL, yang kemudian nanti akan kita sederhanakan kembali menggunakan rumus average gunanya untuk menyederhanakan dari setiap SPL. Jadi pada rumus Na ini ada SPL 2, kita sederhanakan rata-rata agar dapat dilihat nilai rata-ratanya itu berapa. Ketika kita sudah mendapatkan nilai rata-rata dari per SPL, maka kita dapat langsung mengklasifikasikan IKT, kelas, kisaran, dan kualitas tanah. Untuk SPL 1 dengan kelas 2, saya mendapatkan kualitas tanah itu baik. Sedangkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu pada kelas 3 dan pada kualitas tanah sedang. Maka mungkin itu saja untuk metode PCA 1. Untuk metode PCA 2 ini dan juga PCA 3, saya rasa lebih sederhana dan lebih mudah karena kita tidak perlu sampai 4 klasifikasi atau 4 langkah seperti tadi. Yang pertama kita hanya memerlukan data rata-rata yang sudah kita data ini, kemudian kita rata-ratakan. Kemudian dapat dimasukkan kembali ke SPSS untuk kemudian diolah. Untuk yang pertama, PCA 2. Ya, ini kita memerlukan data komponen matriks. Kita juga hanya perlu mencari NMA, tidak perlu nilai pembanding. Di sini untuk NMA-nya ada PHH2O, ada KTK, dan juga ada KA. Ini DMS. Maka dapat langsung kita tentukan rumus IKT-nya, yakni IKT sama dengan
nilai ini dikali dengan komponennya. Pada PCA2 ini terdapat 8 SPL yang langsung dapat kita klasifikasikan dengan menghitung sesuai dengan rumus yang sudah kita tentukan ini, diikuti oleh seluruh 8 SPL. Untuk kelas dari WCA2 ini ada beragam ya, ada yang kelas 2, 3, hingga 1, seperti pada di layar. Yang selanjutnya ada PCA3. Untuk PCA3 ini kita memerlukan komponen matrik dan total variance explain. Untuk mengetahui dari eigenvalue, varian, kumulatif, dan juga nilai bobot. Kemudian ketika sudah dapat semuanya, kita pun juga langsung dapat menentukan dari nilai IKT-nya. Untuk nilai IKT sendiri ini adalah bobot dikali dengan komponennya. Mohon maaf, akan saya ulang lagi. Untuk nilai bobot ini digunakan untuk dikali dengan komponen untuk menghasilkan dengan IKT. Untuk rumusnya sendiri, kita juga langsung menggunakan dari 0,453 pH H2O ditambah 0,303 dikali KTK ditambah 0,244 dikali Ka. Tentunya kita juga harus melakukan scoring terlebih dahulu pada masing-masing variabel seperti pH, KTK, dan Ka agar dapat langsung dikalikan dengan IKT. Kemudian ketika nilai IKT sudah kita dapatkan, kita juga dapat langsung mengkelaskan untuk mengetahui kualitas tanah dari masing-masing SPL. Untuk kelasnya itu ada 2. Untuk SPL 1 hingga 7 itu tergolong rendah. Kemudian pada SPL 8 itu tergolong pada kualitas tanah yang sedang. Sebagai penutup, menurut saya sendiri, masing-masing PCA ini memiliki kelemahan dari metode 1, 2, hingga 3. Untuk metode 1 sendiri itu datanya itu lebih rumit dan memerlukan beberapa parameter tambahan. Untuk PCA metode 2 itu tidak selalu menangkap struktur nonlinear, yaitu mungkin ada data dalam memiliki variabel dan sedikit saat penggunaannya. Untuk metode PCA3 itu tidak efektif untuk menangani data yang memiliki struktur nonlinear rentan terhadap outliers, yaitu data yang jauh dari nilai rata-rata. Namun dari masing-masing baik metode PCA1 hingga PCA23 ini sangat direkomendasikan karena memiliki dataset yang struktur dan kompleks, jadi dapat dan cocok untuk digunakan untuk data yang memiliki struktur dan tidak sensitif terhadap outlier. Evaluasi kualitas tanah itu merupakan salah satu metode. Mohon maaf, saya ulangi kembali. Untuk evaluasi kualitas tanah itu dapat dilakukan dengan metode PCA salah satunya, dan ini sangat direkomendasikan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.